Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama Bunga Frisian Yusnia Cahyani dan saya sendiri Indah Febrianti. Lalu yang terakhir Mina Sanikita akan menjelaskan tentang being and becoming a counselor. Yang pertama, tema pada pengalaman masa kecil dari konselor. Tugas utama dalam bidang konseling dari pelatihan awal dan pengembangan profesional berkelanjutan melibatkan pengembangan apresiasi dan pemahaman tentang cara-cara di mana pengalaman hidup telah membentuk bagaimana seseorang sebagai seorang terapis. Selanjutnya, rasisme sebagai bahaya profesional. Rasisme merupakan kualitas kepribadian meliputi berpikir sangat tinggi terhadap diri sendiri, memerlukan kekaguman, sulit percaya pada orang lain, dan juga kurangnya rasa empati terhadap orang lain. Konsekuensi dari terapis narsisme ini telah dijelajahi oleh Glikov, Hughes, dan Melman 1995 dan Hellwood dan Tribe 2003. Para penasihat narsistik tidak mudah menerima umpan balik dan sangat terancam oleh manifestasi kemarahan klien terhadap mereka atau kritikan dari rekan-rekan kerja. Mereka mungkin didorong oleh kecenderungan perfeksionis dan berusaha memaksakan versi kebenaran mereka kepada orang lain. Selanjutnya, model penyembuhan luka. Banyak penasihat dan ahli terapi kejiwaan dianggap sebagai penyembuh yang terluka. Misalnya penasihat narkoba dan alkohol yang mungkin berjuang dalam masalah ketergantungan pada obat-obatan dalam kehidupan mereka. Hampir semua konselor melakukan terapi pribadi di beberapa titik dalam karir mereka. Terapi pribadi membantu untuk mengubah pengalaman hidup negatif menjadi sumber wawasan dan kebijaksanaan yang dapat diminta dalam pelayanan klien. Dalam terminologi Zerubbabel dan Wright 2012, terapi pribadi meningkatkan lintasan pertumbuhan pasca trauma. Pembahasan selanjutnya, kualitas dari konselor yang luar biasa. Ahli terapi adalah 1. Pelajar yang rajin. 2. Peka terhadap kompleksitas kognitif nilai dan ambiguitas kondisi manusia. Ketiga, reseptif, sadar diri, menahan diri, tidak defensif, dan terbuka pada umpan balik. Keempat, orang-orang yang sehat secara mental dan matang yang memperhatikan kesejahteraan emosi mereka sendiri. Yang kelima, sadar akan bagaimana kesehatan emosi mereka mempengaruhi mutu pekerjaan mereka. Keenam, memiliki keterampilan hubungan yang kuat. 7. Yakin bahwa dasar untuk perubahan terapeutik adalah aliansi kerja yang kuat. 8. Ahli dalam menggunakan keterampilan mereka dalam terapi. Lalu yang terakhir, mampu menggunakan kehidupan mereka yang terakumulasi dan pengalaman profesional sebagai sumber utama dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, psikologi keahlian. Praktisi pemula menunjukkan kecenderungan untuk tetap berpegang pada aturan yang diajarkan dan kurangnya fleksibilitas dalam kaitannya dengan faktor kontekstual. Sedangkan praktisi yang lebih berpengalaman dan kompeten, mereka sudah mampu menggunakan skema teoritis atau konseptual yang memberi mereka perspektif yang lebih luas tentang apa yang mereka lakukan dan kapasitas untuk mengambil lebih banyak informasi untuk menjadi pertimbangan saat memutuskan bagaimana menanggapi situasi. Lalu praktisi ahli dapat menarik pemahaman atau intuitif tentang situasi yang memungkinkan mereka menghasilkan solusi kreatif dan inovatif. Baik, di sini saya Mina Sanikita. Saya akan menjelaskan submateri berikutnya, yaitu mengembangkan dan mendukung kompetensi konselor. Menjadi seorang konselor harus memiliki sebuah kemauan, di mana kemauan itu nantinya digunakan untuk mengambil sebuah tanggung jawab yang digunakan untuk mengembangkan pribadi pada area tersebut, yaitu pada area konselor. Dan kemudian menjadi seorang konselor harus melibatkan diri, yaitu pada sistem atau jaringan pendidikan, pelatihan, dan dukungan yang digunakan untuk menjaga kualitas layanan konseling seperti pada pelatihan, supervisi,
terapi pribadi, dan program kesejahteraan. Baik, materi selanjutnya adalah pelatihan. Selama 1960 sampai 1970 terdapat sebuah inovasi utama dalam pelatihan konselor yang terdiri dari pengenalan pendekatan terstruktur untuk pelatihan keterampilan, di mana pelatihan tersebut tidak hanya ditujukan untuk konselor, tapi juga pada profesi lain atau profesi dalam bidang layanan manusia lainnya, seperti mengajar, keperawatan, dan juga manajemen. Baik, selanjutnya adalah paradoks konseling dan pelatihan psikoterapi. Di sini kita akan membahas 3 hal, yaitu pengembangan pribadi, kesadaran diri, dan juga pengalaman bekerja dalam kelompok. Yang pertama, pengembangan pribadi. Misalnya dalam psikodinamik, konselor harus mampu membedakan antara reaksi transferensi counter yang dipicu oleh transferensi klien. Yang kedua adalah kesadaran diri. Maksud dari kesadaran diri adalah para penasehat atau konselor yang harus bertahan tanpa kehabisan pengalaman dalam memegang dan berbagi rasa sakit, ketakutan, dan putus asa dari klien. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mencegah eksploitasi atau penyalahgunaan klien. Yang ketiga, bekerja dalam kelompok. Memungkinkan para penasihat atau konselor untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi nilai-nilai yang menginformasikan pendekatan mereka kepada klien. Baik, materi selanjutnya adalah pembaptisan dalam api. Materi ini dapat difahami dengan melihat orang yang telah menyelesaikan pendidikan konseling. Orang yang telah menyelesaikan pendidikan biasanya akan menggambarkan pengalamannya selama menempuh pendidikan sebagai pengalaman yang bermakna, memuaskan, dan dapat dibanggakan. Walaupun dalam proses pelatihan atau menempuh pendidikan tersebut, mereka merasa tertekan. Hal yang paling mengerikan atau dapat diwaspadai adalah ketika mereka bertemu dengan klien secara nyata, karena biasanya apa yang mereka pelajari selama menempuh pendidikan akan berbeda ketika mereka bertemu dengan klien secara langsung. Materi selanjutnya adalah pengaruh pelatihan pada identitas konselor. Proses menjalani pelatihan konseling dapat berdampak besar pada peserta tersebut, karena hal itu dapat menjadi pengalaman yang mendebarkan, tetapi juga dapat dirasakan sebagai ancaman atas dasar perasaan diri yang sudah ada sebelumnya. Dampak dari mengikuti pelatihan ini dapat berpengaruh secara signifikan, yaitu berpengaruh pada hubungan seorang peserta pelatihan dengan rekannya, dengan teman, atau bahkan dengan anggota keluarga. Materi selanjutnya adalah memperkuat kemampuan para penasihat untuk menangani masalah-masalah sulit. Pada umumnya, penelitian itu cenderung menyelidiki efektivitas program pelatihan secara keseluruhan daripada melihat pelatihan sehubungan dengan kompetensi khusus. Keefektifan para terapis ini dinilai dalam hubungannya dengan klien yang mereka lihat sebelumnya dan mengikuti fase pelatihan. Dan ditemukan bahwa paket pelatihan menghasilkan peningkatan penilaian aliansi terapi, serta hasil keseluruhan klien secara keseluruhan yang lebih baik. Dalam penelitian, sekelompok penasihat diminta untuk menanggapi 3 perangkat video yang menggambarkan tentang klien yang sedang marah. Setelah melihat video tersebut, para penasihat menerima pelatihan yang berbeda, yaitu bertemu secara individu, yang kedua mempelajari pedoman, dan yang ketiga adalah pengendalian diri individu. Akan tetapi, ketika ketiga hal itu dilakukan,
dapat memberikan pengaruh positif dalam hal menasihati mereka yang kompeten dalam menanggapi kemarahan. Selanjutnya ada terapi pribadi. Terapi pribadi dapat memberikan pemahaman tentang peranan klien dan dapat turut meningkatkan kesadaran diri secara umum dalam diri orang yang dilatih maupun praktisi yang telah berpengalaman. Maksudnya, sebelum menerapi seorang terapi tersebut lebih baik mengintrospeksi dirinya sendiri. Terapi pribadi dapat menjadi sarana yang berharga untuk mengatasi stres dalam peran penasehat. Kemudian, keragaman pengalaman terapi pribadi. Konselor dan ahli terapi jiwa adalah konsumen yang berpengalaman dalam terapi. Khususnya para praktisi terapi yang lebih berpengalaman sanggup membedakan antara nilai dari episode terapi yang berbeda yang mungkin mereka terima pada tahap yang berbeda dalam karir profesional mereka. Maksudnya, karena banyaknya pengalaman pribadi yang telah dialami oleh si penerapi, lebih memudahkan beliau untuk mengambil sebuah keputusan ketika bertemu lagi dengan masalah yang serupa. Kemudian ada pengawasan. Peranan pengawasan dalam konseling serupa dengan peranan pembimbing atau konsultan. Hawkins dan Shohet pada tahun 2012 telah mengidentifikasi 3 fungsi utama pengawasan di bidang konseling. Yang pertama, fungsi pendidikan. Yang kedua, fungsi peran pendukung dari pengawas. Yang ketiga, fungsi ada dimensi manajemen untuk mengawasi. Ada 6 tingkat yang beroperasi saat pengawasan. Yang pertama, refleksi pada isi dari sesi konseling, eksplorasi teknik dan strategi yang digunakan oleh konselor, eksplorasi hubungan terapi, perasaan dari konselor terhadap klien, apa yang terjadi di sini dan sekarang antara supervisor dan supervisi. Yang keenam, pemindahan meja pengawas, dan yang ketujuh, masalah organisasi. Kesejahterahan program. Seperti sebuah organisasi, bekerja di lembaga konseling dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan dari seluruh staf dalam organisasi tersebut. Penelitian atas banyak jenis organisasi telah memperlihatkan bahwa stres dan gangguan kesehatan, emosi, dan fisik dapat disebabkan oleh kerja yang berlebihan, perubahan yang tidak direncanakan, dan lingkungan kerja yang cukup buruk. Selanjutnya, pengembangan organisasi. Sebuah lembaga konseling yang khas dapat dipandang sebagai sistem yang terdiri dari para klien, penasehat, pengawas, manajer, dan administrator, penerima tamu, dan penyandang dana. 2 konsep yang berguna dalam hal memahami faktor-faktor organisasi dalam konseling adalah struktur organisasi dan juga budayanya. Model kompetensi konselor. Konsep kompetensi merujuk pada keterampilan atau kualitas apapun yang ditunjukkan oleh pemain yang kompeten dalam masyarakat khusus. Ada 7 bidang penasehat kompetensi yang bisa kita identifikasi, antara lain keahlian interpersonal, kepercayaan dan sikap pribadi, kemampuan konseptual pribadi yang sehat, penguasaan teknik, kemampuan untuk memahami dan bekerja dalam sistem sosial, dan keterbukaan untuk belajar dan menyelidiki. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.